Oke, selamat malam. Jadi hari ini kita akan melanjutkan apa yang sudah kita bahas di minggu lalu. Kalau minggu lalu itu kita membahas dasar-dasar dari kalau kita mau melaksanakan suatu digital marketing. Nah, kalau sekarang kita akan lebih berfokus kepada apa sih manfaat dari digital marketing itu sendiri. Karena tentunya kan kalian setelah ini kan akan melakukan proses digital marketing ini. Kalian akan praktikkan, kalian akan langsung coba untuk mempromosikan produk dan usaha kalian secara online melalui channel-channel media sosial ataupun melalui channel-channel digital lainnya, itu ya. Jadi saya rasa kurang fair seandainya kalau kalian melakukan sesuatu tapi manfaatnya sendiri kalian nggak tahu untuk apa, itu ya. Sederhana mungkin kalau beberapa orang bilang ya manfaat dari digital marketing ya buat pemasaran Pak, pemasaran produk. Namun apakah hanya sebatas itu atau hanya segeneral itu? Nah, itu yang akan kita bahas di malam hari ini. Seperti biasa kita akan langsung bikin ini ya, coret-coretan di PPT. Oke, jadi hari ini kita akan belajar manfaat digital marketing teman-teman semua. Nah, di dalam buku Manajemen Fundamental Periklanan Media Digital yang kemarin itu sempat kita bahas ya. Jadi kita tuh untuk mata kuliah ini, terutama di sesi digital marketing kita menggunakan dua buku yang berbeda, walaupun sebenarnya penulisnya sama ya. Jadi ini adalah lanjutan dari buku yang kemarin kita bahas. Jadi nanti saya akan mix beberapa materi dari buku yang satu dengan buku yang kedua gitu ya. Jadi buku yang pertama itu kita belajar tentang fundamentalnya. Fundamental itu adalah dasar ya teman-teman semua. Sedangkan di buku yang kedua ini kita akan belajar konsep dan aplikasinya. Nah, karena yang nanti akan kita lakukan adalah praktiknya, praktik dalam digital marketing. Kalau saya cuma ajarkan fundamental atau ajarkan teori-teorinya saja, saya rasa kalian nggak akan nyaman mungkin ya. Karena hanya teori tanpa ada konsep atau aplikasi yang harus dijalankan, tentunya kalian nanti akan bingung sendiri. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam peran dan fungsi dari eh, digital marketing sendiri. Nah, apa sih bedanya antara peran dan fungsi? Di sini dijelaskan bahwasannya peran itu berhubungan dengan kedudukan tertentu yang dapat melakukan sesuatu pada posisi objek maupun subjek. Ya, ini saya lupa ya, nggak tahu ini di sini ada quotes atau enggak, tapi kayaknya nggak ada deh. Kalau ada quotes, harusnya kita bahas pakai quotes dulu ya guys ya. Oh ya, ada guys, bentar guys. Kita bahas quotes dulu ya, biar nggak langsung masuk. Jadi intermezzo dulu sebelum kita masuk ke dalam materi. Di sini ada quotes dari profesor, mungkin kalian dengar ya, dokter, engineer, ya, Haji Baharudin Yusuf Habibie. Ya, beliau adalah Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Ya, beliau mengatakan keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar. Keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha. Ya, ini saya jelasin ke kalian. Ini quotes yang sangat cocok untuk mahasiswa semester akhir, guys. Berkuliah itu teman-teman semua itu nggak selamanya mengandalkan kecerdasan kognitif, ya. Nggak selamanya orang yang pinter secara akademis dia akan lulus duluan. Nggak selamanya orang yang pinter secara akademis dia tidak menemukan kesulitan pada saat melakukan penelitian atau tugas akhir. Seperti yang disampaikan oleh Pak Habibie di sini ya, keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar. Keberhasilan itu kan bisa datang dalam bentuk apapun ya guys ya. Nggak selamanya keberhasilan itu dalam bentuk materi. Nggak selamanya keberhasilan itu dalam bentuk harta atau dalam bentuk hal-hal yang sifatnya bisa dilihat secara langsung, secara kasat mata. Keberhasilan itu bisa juga berhubungan dengan ketenangan batin, kemudian kesehatan mental, dan lain-lain. Ya, saya banyak menemukan mahasiswa-mahasiswa tingkat akhir itu mereka kehilangan kesehatan mental mereka. Bahwasannya kayak mereka mau melakukan apapun rasanya kayak, aduh,
mau ngelakuin ini, mau ngapain gitu ya. Tapi kepikiran skripsi, kepikiran tugas akhir, itu nggak jadi dilakuin akhirnya. Nah, di sini dikatakan sama Pak Habibie, keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha. Ya guys, jadi yang bisa saya sampaikan ke kalian adalah, kalaupun harus ya, kalaupun harus kalian coba, maka cobalah untuk mengetik satu paragraf setiap harinya ketika kalian nanti menyusun skripsi. Satu paragraf setiap hari, maka akan 30 paragraf dalam 30 hari. Ya, 30 paragraf itu bisa jadi kalian membuat sekitar 10 lembar skripsi. Ya. Nah, harapan saya jadilah orang yang konsisten, guys. Dalam Islam itu ada istilah istiqomah. Jadi bukan berarti orang yang dia akan sukses mau di dunia ataupun di akhirat adalah orang yang langsung dalam satu waktu melakukan amal yang sangat besar. Misal kita langsung nyumbang 10 juta rupiah gitu ya ke masjid. Tapi bisa jadi adalah orang yang sedikit-sedikit tetapi sering. Nah, ini adalah orang-orang yang senantiasa berusaha, orang-orang yang istiqomah. Jadilah istiqomah ketika kalian melakukan sesuatu. Mau itu ngerjain skripsi, mau itu kalian usaha, mau itu kalian kuliah, dan lain-lain. Ya. Nah, baru kita masuk ke dalam materi kita hari ini tentang manfaat digital marketing. Ya, orang yang berhasil di marketing itu bukan orang yang pintar dalam memasarkan sesuatu. Ya, kalian pernah nggak sih ya guys ya? Kadang kalau kita ketemu marketing, entah itu marketing kayak rep mungkin ya kalau di obat ya, ke medical representative, atau kalian ketemu sama marketing eh, kendaraan atau marketing dari perumahan gitu ya. eh yang kita harapkan itu, apakah kita bertemu dengan seorang marketer yang pintar berjualan, dalam tanda kutip dia paham segala macam, berpengalaman dan lain-lain, atau kalian lebih pilih ke orang yang dia nggak terlalu pintar, biasa-biasa saja, tapi ketika kalian butuh, ketika kalian bertanya dia bisa menjawab, ketika kalian butuh informasi dia bisa memberikan, dan dia care terhadap kalian kayak terus follow up dan lain-lain. Nah, orang marketing yang seperti ini biasanya jauh lebih sukses dibanding yang sekadar dia tahu, wah marketing tuh harus gini 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 tekniknya dan lain-lain, ngomong sana sini dan lain-lain gitu ya. Tapi dia secara melakukan, misalnya secara usaha tuh dia nggak ngejar pelanggan, nggak ngejar apa namanya, nggak ngejar target dan lain-lain, ujung-ujungnya kegeser juga guys. Saya pernah punya pengalaman waktu saya mau beli rumah di wilayah Mustika Sari. Kan sekarang saya tinggal di daerah Famila Urban ya guys ya, di Bekasi Timur. Itu pas saya mau beli rumah ini, si marketingnya itu tiba-tiba resign guys. Jadi hari ini saya ketemu sama marketingnya, diajak ngeliat rumah dan lain-lain gitu ya. Kemudian saya oke nih, wah bagus nih rumah nih, oke deh saya deal. Dan saya nggak cak cicu gitu ya, nggak saya minta ke marketing untuk menjelaskan fasilitas dan lain-lain. Bagi saya namanya rumah itu jodoh-jodohan gitu ya. Saya cocok, istri cocok, ya kita ambil gitu ya. Nah, pada saat kita memutuskan untuk booking guys, pada saat itu si marketing ini dia menjadi orang terakhir yang ada di kantor, dan dia benar-benar nungguin sampai saya benar-benar deal atau enggak nih untuk melakukan booking pada saat itu. Nah, tapi tanpa disangka setelah saya melakukan booking, sehari setelahnya dia resign ternyata. Jadi memang bisa dikatakan saya adalah pelanggan terakhirnya dia. Kalau harus closing, maka saya adalah closingannya dia gitu loh pada saat itu. Nah, kemudian saya diarahkan ke marketer yang lain, ke orang marketing yang lain, yang kebetulan adalah supervisornya. Dan saya benar-benar melihat perbedaan karakter antara dia yang sebagai supervisor. Dia supervisor marketing, artinya kan harusnya dia orang marketing yang lebih senior daripada orang-orang marketing yang ada di bawahnya. Logikanya seperti itu. Dan bisa dikatakan harusnya dia lebih pintar dibanding yang di bawah-bawahnya. Tapi pengalaman yang saya terima pada saat itu jauh lebih merepotkan kalau kita ketemu orang yang pinter guys dalam urusan marketing ini. Jadi dia lebih sotoy gitu. Jadi terkadang ada beberapa marketing yang merasa bahwasannya pembelinya itu nggak mengerti apa-apa. Jadi udah lu dengerin aja kata gue. Deh, dengerin aja kata gue, dengerin aja ilmu gue. Nah itu yang saya kurang suka pada saat itu. Tapi ya mau gimana lagi, udah terlanjur di booking ya, saya nggak mungkin duit kembali gitu ya. Jadi saya mendapat marketing yang kurang bagus pada saat itu. Jadi saya tertarik untuk membeli rumah di situ oleh marketing yang resign itu, tapi setelahnya dilanjutin sama dia tuh rasanya nggak nyaman banget guys. Ya, karena dia kurang usahain, dia kurang apa?
Kayak ya ibarat kata kalau saya pun gak jadi pun dia bodo amat gitu loh guys. Ya, itu salah satu contoh marketing yang kurang bagus pada saat itu saya temui. Nah, di sini kita kembali peran dan fungsi dari digital marketing, guys. Jadi, mau itu rumah, mau itu kendaraan, kalian bisa lihat sekarang ya, banyak banget iklan-iklan rumah gitu ya di apa namanya di sosmed, di IG dan lain-lain gitu ya. Bahkan kendaraan kayak kalian mau promo yang kayak gimana aja tuh di sosmed tuh pasti ada. Nah, beda antara peran dan fungsi adalah kalau peran tadi berhubungan dengan kedudukan tertentu yang dapat melakukan sesuatu pada posisi ini posisi ya guys, ya, pososo ini ya posisi objek maupun subjek. Nah, sedangkan fungsi itu berhubungan dengan hal yang memberikan manfaat atau kegunaan pada sesuatu. Ya, jadi kalian bisa lihat ya. Kadang kan ada yang bilang peran dan fungsi sama aja kali Pak. Orang berperan sebagai ketua, orang berfungsi sebagai ketua. Ya berarti sama-sama dia peran dan fungsinya sebagai ketua. Kadang bisa dikatakan tugas pokok dan fungsi gitu ya. Tapi pada dasarnya peran dan fungsi ini merupakan dua hal yang berbeda. Walaupun dua kata ini sebenarnya ya kadang bisa digunakan juga sebagai sinonim, ya. Nah, perbedaan utama antara kedua hal ini adalah jika subjeknya adalah manusia, ya. Perbedaan utama, jika subjeknya adalah manusia, maka peran adalah bagian yang dimainkannya dalam situasi tertentu. Sedangkan fungsi adalah tugas seseorang atau tujuan melakukan sesuatu. Nah, ini minggu lalu udah pernah kita bahas nih. Kalian kalau misalnya ingat ya kita review sebentar. Ketika kita mau menunjuk seseorang ke jabatan tertentu, kita kan tentukan dulu ya tugasnya itu apa. Baru kemudian kita buat jabatannya dan kita tunjuk orangnya. Nah, secara sederhana kalau subjeknya adalah manusia di sini ya. Perbedaan antara peran dan fungsi ini adalah peran adalah jabatannya, sedangkan fungsi itu adalah tugasnya. Seperti itu. Kayak misalnya ditanya, eh kamu orang apa? Orang marketing gitu ya. Marketing itu marketing apa? Apakah supervisornya, ataukah staff marketingnya, atau apanya? Oh, saya staff marketingnya. Maka staff marketing itu adalah perannya dia. Fungsinya adalah tugas dari staff marketing itu ngapain aja. Seperti itu, guys. Ya. Nah, peran dan fungsi dari digital marketing. Nah, di sini dikatakan ya, kedua kata ini memiliki tujuan yang sama, yaitu manfaat yang diberikan pada sesuatu. Nah, di buku ini yang kita bahas, guys, diistilahkan peran dan fungsi diakumulasikan menjadi kata manfaat yang memiliki makna berguna atau berfaedah. Jadi, peran dan fungsi digital marketing kita bisa katakan di sini peran plus fungsi sama dengan manfaat. Nah, peran plus fungsi sama dengan manfaat. Maka peran dan fungsi dari digital marketing sama dengan manfaat digital marketing. Ya. Nah, ini kadang kalian kalau misalnya gambarkan ya guys ya, orang cuma punya jabatan doang nggak ngapa-ngapain kan berarti nggak bermanfaat guys. Ya kan? Atau dia melakukan sesuatu tapi posisinya dia nggak sebagai apa-apa di situ itu juga nggak bermanfaat namanya guys. Ya kalian pernah ngeliat nggak misalnya ternyata salah gitu, salah sasaran orang ngerjain tugas yang bukan tugasnya, misal ternyata kalian ngelihat ada dokter jaga di IGD gitu, cuma duduk-duduk doang nggak ngapa-ngapain, ada orang kecelakaan dan lain-lain dia bodo amat gitu misalnya, dia punya peran sebagai dokter jaga tapi fungsinya nggak dilakukan maka dia nggak bermanfaat di situ. Atau misalnya sebaliknya, di situ ada cleaning service yang rajin banget sampai misalnya ada orang kecelakaan dia ikutan operasi kan itu juga nggak boleh juga guys, ya itu bukan manfaatnya dia. Maka kalau misalnya memang peran kamu adalah sebagai marketing, maka bermanfaatlah untuk di dunia marketing seperti itu. Jadi jangan sampai offside. Nah, manfaat yang pertama dari digital marketing itu adalah membangun loyalitas. Membangun loyalitas. Jadi kalau kita memang mau melakukan digital marketing, sebenarnya tujuan utamanya satu guys ya. Itu untuk membangun loyalitas. Ya, paling utama itu membangun loyalitas. Ini sorry ya.
Saya nggak kecolok gitu. Oke. Jadi membangun loyalitas. Loyalitas itu adalah kesetiaan. Kesetiaan dari siapa? Dari pelanggan. Ya, tapi membangun loyalitas itu bukan hal yang mudah, guys. Banyak program atau kegiatan yang dibuat dan dibangun untuk menumbuhkan loyalitas ini. Kalian lihat, bahkan ada loyalty program namanya. Kalau di dalam dunia kayak Shopee, Tokped itu suka ada gamification. Kalian tahu nggak? Jadi kayak misalnya ada program eh, makin sering kita belanja, makin sering dapat gratis ongkir gitu loh ya. Atau misalkan kalau kita nanti dapat member misalnya kalau di Tokped ya itu gold member, member dan lain-lain itu nanti ada cashback yang bisa diterima. Nah itu sebenarnya tujuannya untuk apa? Untuk membangun loyalitas guys. Artinya apa? Saya bingung ya sampai sekarang. Tokopedia itu identik dengan laki-laki guys. Sedangkan Shopee itu identik dengan perempuan. Ya sampai sekarang. Dan kenapa bisa loyalitasnya terbangun menjadi seperti itu? Atau polarisasinya terbangun menjadi seperti itu? Rata-rata bapak-bapak ya, saya, saya salah satu bapak-bapak dan saya salah satu laki-laki. Itu kalau pakai Shopee itu kebingungan guys. Bener deh, saya akuin maksudnya produk di Shopee lebih beragam, lebih banyak, diskonnya lebih banyak, harganya bahkan lebih slightly itu sedikit memang lebih murah dibanding Tokopedia gitu ya. Tapi jujur, sebagai laki-laki saya tuh jarang sekali pakai Shopee. Saya nggak tahu ya, mungkin laki-laki yang lain ada yang nyaman pakai Shopee, tapi saya lebih prefer menggunakan Tokopedia. Ya, entah kenapa eh, mau ada apa gitu ya, misalnya kayak contoh kemarin kan saya habis ada persalinan istri saya gitu ya. Sebelum istri saya bersalin, kita beli peralatan bayi gitu misalnya. Istri saya tuh nyarinya di Shopee, sedangkan saya bilang ke istri saya cari toko yang ada di Shopee, ada di Tokopedia juga. Jadi nanti istri saya tuh nyarinya tuh di HP saya guys, masukin ke keranjang belanja di Tokopedia tuh di HP saya gitu ya. Walaupun sebenarnya dia bisa aja beli di Shopee-nya dia, saya tinggal bayar check out gitu kan. Cuman saya bilang, enggak, saya lebih percaya kalau belanja di Tokped. Nah, itu loyalitas yang sudah terbangun, guys. Nggak tahu kenapa. Saya pernah beli barang untuk di kantor ya, di Kifay. Waktu itu saya beli UPS. UPS itu satunya harganya sekitar 3 juta. Beli sekitar eh, 20 unit. 20 unit, 20 kali 3 juta kan berarti 60 juta kan ya. Nah, saya beli di Tokped dengan nominal sebesar itu dan saya nggak curiga dan saya juga nggak kayak emang nggak takut ditipu Pak nanti barangnya datang 60 juta gitu kan ya enggak guys nggak tahu kenapa dan loyalitas itu terbangun gitu aja ya kan istilahnya kayak ya udah biasa beli di situ gitu loh nah ini juga kejadian mungkin kalau misalnya kayak kalian nih pernah beli makanan gitu misalnya ya. Kalian pernah nggak merasa bahwasannya tiba-tiba kok kalian kayak menjadi langganan di satu tempat makan tertentu. Ya, kayak misalnya kalian lihat deh di jalan itu banyak banget tukang pecel lele, pecel ayam gitu ya. Itu hampir kalau malam tuh 200 meter jalan tuh udah ketemu lagi tukang pecel lele yang lainnya. Tapi pasti masing-masing dari kalian itu punya tukang pecel lele yang kalau kalian harus beli pecel lele atau beli pecel ayam, itu pasti belinya di situ. Walaupun ada banyak gitu. Kalian ada banyak pilihan dan kalau misalnya kalian datang ternyata tutup, kalian bakal ngomong, "Ya, tutup lagi." Nah, itu adalah loyalitas yang terbangun, guys. Nah, tujuan dari digital marketing ini adalah membangun hal yang seperti itu, yang sebenarnya itu kadang terbangun tanpa disadari. Loyalitas itu kan datang dari kedekatan. Kedekatan itu datang dari seringnya kita berinteraksi dengan unit usaha tersebut. Kayak saya, Tokped mau ada fitur promo atau mau ada fitur baru apapun di aplikasinya, saya masih bisa menyesuaikan, guys. Tapi kalau saya buka Shopee gitu, saya udah keder ini pesannya gimana terus ngecek kayak gimana gitu kan ya mau nambahin alamat gimana itu saya bingung padahal saya orang IT ya nah ada beberapa strategi sebenarnya kalau kita mau menggunakan digital marketing dalam hal membangun loyalitas ya kalau di dalam dunia digital marketing ada beberapa fasilitas untuk membangun loyalitas yang pertama itu ada namanya strategi email atau marketing email. Yang kedua ada pesan singkat. Nah, strategi email ini bisa kalian dalam bentuk newsletter atau email blast
ya. Nah, newsletter itu contohnya gini guys. Sekarang pernah nggak sih kayak tiba-tiba randomly dapat email kayak promo Traveloka, kemudian dapat email tiba-tiba promo cashback 5% untuk produk kecantikan di Shopee gitu ya. Itu newsletter namanya guys. Kapan kalian berlangganan newsletter? Newsletter itu sederhananya kayak kalian langganan ini, langganan koran. Kan kalau kalian langganan koran, itu kalian nggak harus nyari tukang korannya. Korannya itu dianterin sendiri kan ke rumah kalian. Itu ya. Nah, kurang lebihnya kayak gitu, guys. Jadi, ketika kita apa, mendaftar ke dalam Shopee atau mendaftar ke Tokopedia gitu ya, itu otomatis ada syarat dan ketentuan atau ada terms and agreement yang harusnya sebenarnya kalian baca. Di mana kalau kalian masukin email kalian, mendaftar di situ, itu kalian sudah setuju bahwasannya kalian akan mau untuk dikirimkan email promosi atau newsletter ini. Berbeda dengan email blast, guys. Orang sering bilang kayak, ah sama aja Pak. Itu kan di blast-blast juga. Belum tentu, guys. Newsletter itu kadang ada jadwal khususnya. Sama halnya kayak saya misalnya nih langganan koran. Saya cuma mau langganan koran pagi. Maka kan koran sore kan nggak mungkin dikirim ke saya gitu. Nah, sama halnya juga dengan newsletter. Newsletter di dalam strategi email, itu kita harus bisa tahu dulu, guys. Kita harus membuat segmentasi. Ya. Misalnya kayak contoh, kalian punya usaha untuk produk kecantikan atau skincare, gitu ya. Segmentasi kalian, misalnya ternyata apotik atau toko usaha kalian itu nggak cuma jual skincare yang untuk perempuan, tapi juga jual skincare untuk bayi, juga jual skincare untuk orang umum secara keseluruhan, gitu ya. Nggak spesifik ke laki-laki, gitu ya. Nah, segmentasinya, ya kalian bisa lihat berapa orang yang membeli skincare perempuan ya. Nah, orang-orang yang membeli skincare perempuan ini guys, yang untuk perempuan ya, itu akan kalian kirimkan newsletter. Newsletter itu bisa kalian kirimkan seminggu sekali, 2 minggu sekali, yang hanya berkaitan dengan skincare yang dia beli. Misalnya ternyata nih di sini ada Mutia Tri Trisnawati, dia datang ke saya, ke toko saya selalu beli bedak atau selalu beli sunscreen gitu ya. Terus Vika juga sering beli di toko saya, tapi dia belinya itu beli pelembab kulit gitu misalnya. Nah, maka newsletter yang saya bangun atau yang saya kirim adalah saya kirim ke Vika ada promo nih, Vik, di toko saya pelembab kulit itu diskon 30%, tapi mereknya berbeda dari yang biasa Vika beli itu misalnya ya. Nah, Mutia juga ini ada sunscreen merek lain baru masuk. Harganya itu misalnya 50.000 lebih mahal dari sunscreen yang biasa dibeli sama Mutia gitu ya. Tapi karena Mutia udah jadi pelanggan, ini harganya kita samakan. Kualitas lebih bagus, tapi harga kita samakan. Nah, itu contoh newsletter, guys. Berbeda dengan email blast. Kalau email blast, itu kadang nggak butuh segmentasi. Email blast, itu fungsinya untuk adalah memperkenalkan brand, produk, atau lini bisnis. Ya, entah itu yang baru atau lama. Ya, misalnya ternyata nih, saya biasa jual skincare untuk perempuan. Kemudian saya mengembangkan bisnis saya mau buka skincare untuk bayi, gitu ya. Nah, nanti saya biasanya melakukan survei dulu ke pelanggan-pelanggan saya. Apakah Anda sudah menikah, apakah Anda sudah punya anak, dan lain-lain gitu ya. Atau Anda berencana untuk memiliki bayi, biasanya ada tuh survei-survei nanti kalau kamu ngisi survei dapat diskon nih, voucher diskon 20% gitu ya. Nah, setelah ngisi, saya bakal bisa melihat nih, oh saya akan email blast nih. Ternyata banyak nih yang secara ini ya anonim ya, secara anonim ternyata banyak yang mau memiliki anak dalam waktu dekat misalkan gitu. Maka saya akan email blast bahwasannya ini uh, Gilang Beauty Cosmetic gitu misalnya ya. eh, Memperkenalkan lini bisnis baru yaitu skincare untuk bayi. Ada sabun bayi, ada pelembab bayi, ada baby oil dan lain-lain gitu ya. Nah itu email blast guys. Tapi nggak ngelihat segmentasinya. Kayak tadi contoh si Mutia cuma beli sunscreen di saya, ya dia cuma dapat newsletter tentang sunscreen. Tapi kalau misal email blast, semua yang pernah beli dan nggak beli, yang saya punya emailnya akan saya kasih tahu. Nah itu bedanya ya. Nah di sini ada pesan singkat guys yang kedua. Pesan singkat itu bisa SMS, bisa chat, kemudian bisa direct message, bisa juga dalam bentuk push notification. Nah, saya rasa kalian pernah punya deh dapat push notification.
Yang paling sering dan paling efektif saat ini tuh menggunakan push notification ini, guys. Push notification itu sederhananya kayak notif WA, kemudian notif ada DM di IG dan lain-lain. Itu namanya push notification. Kalau di dalam dunia SMS, itu kalian pernah nggak sih datang kayak dalam radius satu kelurahan atau kecamatan tertentu, misalnya di kelurahan tersebut ternyata ada satu outlet Dunkin Donat misalnya. Kalian masuk deh tuh ke dalam radiusnya, tiba-tiba dapat SMS dan Donat promo beli 6 gratis 6 gitu ya. Nah, itu salah satu bentuk adalah push notification sebenarnya, tapi lebih ke arah notifikasi dari SMS. Gitu ya. Karena berbeda dengan push notification, kalau SMS itu biasanya lingkupnya regional. Sedangkan kalau push notification biasanya lingkupnya general. Artinya apa? Saya ngasih tahu nih, nanti ada promo misalkan kalau di Tokped ya, promo 11.11 WIB gitu, waktu Indonesia belanja. 5 menit lagi flash sale misalkan gitu. Nanti ada push notification jebret ke HP kalian gitu ya. Ke semua pengguna Tokped ada push notification 5 menit lagi flash sale dimulai. Nah, itu bentuk dari pesan singkat. Nggak samanya pesan singkat itu bentuknya selalu SMS, chat, DM, push notification. Ada juga pesan singkat yang sekarang ya dalam bentuk story ke followernya punya itu kan namanya dapur Lulu ya kalau nggak salah ya. Nah, misalnya ternyata Lulu itu dia mau mau ngasih promo, ngasih tahu kalau misalnya di dapur Lulu nih ada promo milk bun misalnya diskon ya 50% gitu hanya untuk di minggu ini. Nah, Lulu tuh nggak harus kayak melakukan push notification, nggak harus ngasih SMS, email blast dan lain-lain, tapi bisa memanfaatkan seperti story dan juga status WA, walaupun sebenarnya secara segmen atau secara audiens itu sangat kecil ya, karena non istilahnya apa ya, non partisipan gitu atau non audiens yang memang kita simpan kontaknya atau yang follow akun kita itu tidak akan bisa melihat. Gitu ya. Tapi secara marketing atau secara teknik pemasaran itu tetap tersampaikan. Gitu ya. Nah, kita masuk ke manfaat yang kedua, guys. Ya, manfaat yang kedua itu adalah untuk membangun kepercayaan. Nah, biasanya segmen bisnis baru, guys, atau lini bisnis baru itu susah. Ya, di Indonesia itu ada undang-undangnya. Kalau membangun percayaan itu ada namanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Nah, kalian baca aja deh guys UU ini ya. Jadi di Undang-Undang Nomor 8 tahun 99 ini saya bacain aja ya. Pasal 4 itu ada hak dan kewajiban konsumen. Nah, di sini kita berfokus pada hak konsumen. Hak konsumen adalah yang pertama hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa. Makanya, kadang kalau misalnya kita ini ya, lihat ya, salah satu teknik promosi adalah yang pertama kita kasih hak keamanan dan kenyamanan. Ya, istilahnya gini guys, pernah nggak sih kalian lihat misalnya produk A gitu ya, sudah tersertifikasi halal, gitu ya. Sebenarnya tujuannya untuk apa? Untuk meyakinkan ya orang-orang yang nggak yakin nih kalau nggak halal saya nggak mau makan nih atau kalau nggak halal saya nggak mau minum nih. Nah itu biasanya mempengaruhi untuk orang-orang yang seperti itu guys. Ya segmen-segmen orang yang memang butuh keamanan dan kenyamanan gitu ya. Atau beberapa kayak memang ada alergi tertentu kayak alergi susu atau alergi dairy gitu ya. Dicek dulu biasanya dairy free dan lain-lain. Atau kalau beberapa kasus kayak tempat makan yang all you can eat gitu ya itu ditulisin no pork, no lard gitu ya. Tapi untuk beberapa segmen orang yang tidak butuh itu, ya, ya nggak akan memperhatikan itu sebenarnya guys. Tapi memang itu perlu untuk dipasarkan. Dan biasanya dipasarkannya itu nanti kalau kalian lihat ya di akun-akun IG gitu ya, di beberapa apa namanya, di beberapa akun yang misalnya produk-produk konsumsi gitu ya. Ada tuh guys, misalnya ternyata Dapur Dulu ID. Nanti di itunya ya di apa namanya contohnya tuh di bionya tuh sudah tersertifikasi halal gitu ya.
Atau misalnya ternyata saya bikin namanya Gilang All You Can Eat gitu ya. Nanti di situ di IG-nya tuh di bio-nya ditulis no pork no lard gitu. Nah, itu adalah salah satu bentuk kalau kita mau membangun trust ke seseorang ya. Nah, terkadang nih ya guys ya, kalian harus hati-hati ya, walaupun dikatakan no pork no lard, kalau memang sertifikasi halalnya belum ada, biasanya memang ada sesuatu bahan yang digunakan dan itu tidak halal. Contohnya kalau di dalam konsep Islam kan kita nggak boleh mengkonsumsi alkohol ya. Jadi kayak saya pernah datang tuh atau saya nge-DM ya akun Susi, Susi apa ya, Tom Susi kalau nggak salah atau apa gitu. Saya lupa guys. Saya maaf ya kalau nyebut merek ya. Jadi saya tanya halal nggak gitu. Walaupun dia cantumkan di situ ya nggak ada pork, nggak ada lard gitu ya. Katanya belum belum Kak, belum halal. Kenapa? Karena kita masih pakai mirin, sake dan mirin gitu ya. Sake dan mirin itu kan ada kadar kadar alkohol gitu ya. Nah, itu yang akhirnya menyebabkan si sushi tersebut tidak mencantumkan sudar sertifikasi halal. Nah, itu juga salah satu bentuk membangun kepercayaan ya. Tapi kalau memang kayak saya yang nanya halal nggak nih gitu. Tapi kalau ternyata misalnya saya nggak nanya gitu ya, saya main makan-makan aja yang penting nggak ada babinya gitu. Ternyata nggak halal kan saya nggak tahu gitu ya. Dan nggak mungkin juga biasanya kalau sesuatu yang buruk itu disampaikan secara marketing itu nggak mungkin. Kayak misalnya no pork no lard walaupun belum tersertifikasi halal itu nggak mungkin guys, nggak mungkin dicantumin ya. Nah kemudian ada juga hak memilih ya, hak memilih. Makanya eh kalian tuh kalau sebagai pelaku usaha atau pelaku marketing, kalian itu adalah pilihan, guys. Konsumen yang memilih, memilih untuk membeli atau tidak membeli produk kalian, memilih untuk menggunakan atau tidak menggunakan jasa kalian. Konsumen itu memiliki hak memilih. Maka, kalau kita mau melakukan marketing, berikan pilihan kepada konsumen kita. Jadi jangan jangan pernah guys bikin sesuatu produk gitu ya. Itu cuma satu varian gitu ya. Itu nggak boleh. Atau kalian mau mempromosikan jasa cuman satu doang jasanya gitu. Misalnya ternyata kalian mau ngasih jasa jasa tukang misalkan gitu ya. Kalian jago jago nukang gitu ya. Yang cowok-cowok jago nukang gitu misalnya. Jasa tukang tapi hanya masang genteng gitu ya. Itu kan terlalu ini ya. Terlalu sempit ya guys ya. Kalau kayak gitu jelas-jelas saya jasa pasang genteng. Bahkan jasa pasang genteng ini aja kadang udah ada include jasa kanopi dan lain-lain gitu segala macam. Itu contohnya ya. Kalau kita mau melakukan digital marketing pemasaran, konsumen itu memiliki hak untuk memilih, maka kita berikan pilihan kepada mereka. Karena sejatinya kita adalah pilihan di mata mereka, ya. Nah, kemudian hak atas informasi. Ya, nah, berikan informasi sejelas-jelasnya, guys. Kalian lihat deh kalau di Shopee, Tokped, kadang ada ya toko tuh ya, yang terutama yang orang-orang itu reseller, guys, itu nggak ngasih info yang jelas. Biasa kalau official account gitu ya, official shop, store gitu ya, itu dikasih tahu tuh misal kayak ada panduan ukuran kalau mau beli baju ya, kemudian nanti ada etalase-etalase apa gitu, ada informasi-informasi penting lainnya yang menyatakan produk ini spesifikasinya seperti apa. Yang kayak saya contohnya gini ya, saya pernah beli laptop itu di toko biasa, toko yang dia nggak official store, sama saya beli di official store dari Lenovo atau dari Dell atau dari Asus, Acer dan lain-lain gitu guys. Saya lihat metode dia memasarkan produknya, walaupun nggak dikatakan marketing ya, itu kan cuma naruh lapak naruh produk ya, tapi sebenarnya cara kalian memberikan caption atau cara kalian memberikan informasi produk di all store atau di toko online itu merupakan salah satu teknik marketing juga. Jadi saya pernah lihat ya, sama-sama nih produknya sama, laptopnya sama, jenisnya sama, harganya beda. Yang official store itu lebih mahal sekitar 250.000 pada saat itu seingat saya. Jadi yang di official store tuh jelas guys, bahkan sampai tuh prosesor Intel Core generasi keberapa itu jelas. Ya, RAM-nya DDR berapa, kemudian menggunakan merek apa itu dikasih tahu gitu ya. Kemudian dia Windows atau tidak, itu pokoknya jelas banget. Sedangkan kalau yang di satu lagi, yang bukan official store, cuma dikasih tahu RAM 8, SSD 1 TB bisa di-upgrade gitu ya. Kemudian Core i7, kondisi bagus, langsung aja pesan gitu ya. Nah itu kan nggak lengkap guys informasinya guys.
Walaupun kita tahu misalnya kita lihat ya, biasanya kan kita lihat ulasan, kita lihat diskusi gitu ya. Tetap aja, kalian pasti akan merasa informasi yang kurang atas suatu produk itu akan menurunkan kemungkinan kalian memilih produk tersebut ya. Makanya kalian coba deh guys, bayangin ya, kalian beli skincare misalnya yang perempuan-perempuan nih. Ada skincare yang benar-benar jelas di situ komposisinya apa dan lain kemasan bahkan ada brosurnya. Atau kalian pilih skincare yang cuman dia skincare talk gitu ya terus tulisan belakangnya tuh tulisan Cina semua gitu. Mana yang sebenarnya mau kalian pilih guys? Pasti yang bisa kalian baca kan secara informasi. Tuh. Ya. Jadi hak untuk informasi itu sangat penting. Nah, kemudian adalah hak untuk didengar. Makanya kolom komentar di akun usaha itu nggak boleh ditutup. DM wajib diterima. Kritik dan saran wajib diterima. Ulasan itu wajib diterima. Itu ya, review. Terkadang review atau ulasan di toko kita itu merupakan teknik marketing juga, guys. Contoh lagi nih, guys, di perumahan yang saya beli. Kita akui nggak semua rumah itu kan bagus gitu ya. Beberapa unit yang ada di klaster saya itu kurang bagus, guys. Ada yang airnya butek, kemudian ada yang bocor, retak rambut dan lain-lain gitu ya. Itu bahkan pihak developernya sampai ngasih voucher Indomaret 100.000 buat kita ngapus ulasan negatif di Google Review gitu ya. Walaupun itu nggak terjadi di saya gitu ya, tapi terjadi di tetangga saya seperti itu. Nah itu kan artinya apa? Hak untuk didengar ini perlu guys. Dan kalau hak untuk didengar ini ke blow up keburukannya, itu ya, orang lain akan melihat, oh ternyata jelek ya produknya ya. Wah ternyata nih ada yang kecewa nih. Sama halnya kayak kita mau beli makanan deh guys di GoFood guys. 4,9 kok nggak 5 gitu ya kan kalian curiga ya. Ada juga misalnya ratingnya 5 tapi yang beli kok cuma 4 orang gitu ya. Curiga juga kan kalian. Ada yang ratingnya 4,9 yang beli udah 2.000. Ah lihat buka begitu dibuka lihat bintang satu. Wah jelek-jelek nih. Di kuahnya ada laronnya gitu kan. Kemudian di karetnya masuk ke dalam makanannya gitu ya misalnya. Nah itu hal-hal yang kayak gitu disebut dengan sentimen guys. Nah saya akan jelasin ke kalian hak untuk didengar ini terbagi menjadi dua ya. Ada namanya sentimen dan ada namanya kepuasan. Bedanya apa, Pak? Sentimen asalnya dari siapa saja. Kepuasan asalnya dari konsumen yang telah membeli produk atau menggunakan jasa. Nah, ini saya pernah nih ditanya nih. Saya punya satu publikasi, dua publikasi guys, itu tentang sentimen analisis di jurnal internasional. Nah, saya bikin sentimen analisis. Saya itu ngelihat Google review dari 21 rumah sakit ibu dan anak tentang program kehamilan. Ya, kira-kira apa sih yang disampaikan di Google review mereka tentang program kehamilan di 21 rumah sakit ibu dan anak di wilayah Jakarta ini? Tuh ya, saya nyari tahu. Nah, pernah ada nanya ke saya, kan yang ngasih review di Google itu kan belum tentu Pak Gilang, mereka yang menggunakan jasa rumah sakit tersebut. Saya jawab, betul. Kalau memang kita melihatnya yang berhak memberikan komentar adalah orang yang sudah menggunakan jasa di rumah sakit tersebut, maka kita katakan itu adalah kepuasan. Kalau saya mau meneliti kepuasan, maka saya akan menggunakan data konsumen yang memang sudah menggunakan jasa rumah sakit tersebut. Tapi karena yang saya lihat adalah sentimen, sentimen itu bisa datang dari mana aja. Bahkan dari masyarakat sekitar atau dari orang yang sekedar lewat, guys. Misalnya, kayak saya tuh kurang suka dengan desain cat dari Rumah Sakit Hermina. Warnanya kan hijau, hijau kuning gitu ya. Misalnya saya cuma sekedar ngeliat nih, saya nggak pernah masuk ke dalam Rumah Sakit Hermina Galaxy misalnya. Saya ngeliat, ih jelek banget ya itu. Udah butek-butek gitu catnya. Saya nggak pernah pakai jasa di sana. Saya review di Google, catnya udah butek, jelek, mending dicat ulang gitu. Nah itu adalah sentimen guys. Perlu nggak didengar oleh pelaku konsumen? Perlu, walaupun bukan datangnya dari si konsumennya, gitu ya. Nah, itu disebut dengan sentimen. Nanti kalau kalian mau skripsi, ya nggak selalu guys, kalian nyarinya itu tentang gambaran kepuasan atau analisis kepuasan, nggak selalu. Kalian bisa juga gunakan analisis sentimen. Datanya itu jauh lebih mudah. Ambil aja Google Review. Kalau ditanya sama dosen, emang ini valid? Ya valid, Bu. Validnya apa? Ya kan dia memberikan komentar di akun atau di Google Review si usaha tersebut.
Tapi kan dia nggak pakai produknya, karena saya kan nggak nyari kepuasan. Yang saya cari sentimennya. Sentimen baik buruk di mata masyarakat itu juga bisa diteliti. Ya, ya. Seperti itu guys. Ya ini ada salah satu ide untuk kalian melakukan penelitian nanti. Kalian bisa lakukan sentimen analisis daripada kalian fokus ke analisis kepuasan dan lain-lain nyebar kuesioner. Kan kalau pakai sentimen analisis tinggal ambil dari Google Review. Ya, kalian lihat aja deh Google Review dari rumah sakit A gitu misalnya. Wah itu kan bisa ada 2.000 review gitu ya. Dan enaknya kan nggak harus ngambil surat izin guys sebenarnya ya. Kalau kayak gitu. Karena kan datanya diambil secara publik kan. Tapi kalau ternyata udah ada grand design ya nggak usah guys. Saya cuma nyaranin doang. Dan saya ngasih tahu saya sudah melakukan 2 publikasi untuk analisis sentimen ini. Berarti kan ini sesuatu yang bisa diterima gitu ya. Nah kemudian ada hak untuk mendapatkan advokasi atau perlindungan hukum ya, untuk mendapatkan advokasi atau perlindungan hukum. Jadi bisa di invalid aja garansi, guys. Kasih tahu kalau emang produk kalian, jasa kalian ada garansi, kasih tahu ya di marketingnya. Kemudian hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan. Nah, ini pernah nggak sih kalian beli kayak barang elektronik itu ada manual booknya? Nah, itu adalah hak konsumen, guys. Mendapatkan pembinaan. Jadi eh kayak contoh kasus deh guys, saya dulu waktu SMK itu pernah ikut LDKS. Saya kan basicnya orang farmasi ya. Saya lulusan SMK IKIFA. Saya farmasi waktu itu LDKS ketemu sama siswa-siswa ada yang jurusan kelautan, ada yang jurusan teknik mesin dan lain-lain gitu ya. Nah, satu ketika ada yang sakit. Ketika ada yang sakit, pasti mereka datangnya ke anak farmasi kan. Datangnya ke saya sama ke teman saya pada saat itu. Nah, kebetulan yang didatangi itu teman saya sebenarnya, guys. Ya, yang sakit ini ternyata sakit radang, ya. Sakit radang dan dikasihlah FG Trosis ke si anak yang sakit radang ini biar mendingan karena teman saya ini cuma bawa FG Trosis pada saat itu. Singkat cerita, sampai besoknya radangnya ternyata nggak reda-reda, guys. Ya emang nggak semua ya, nggak semua orang minum FG Trosis itu radangnya langsung reda. Tapi ini sama sekali kayak nggak ada perubahan, protes lah sih anak dari jurusan lain itu ke saya. Kemarin gue dikasih nih sama temen lu nih obat radang, tapi kok nggak ngefek apa-apa ya? Dikasih obat apa? Saya tanya gitu kan. Itu loh obat yang kayak donat bolong warnanya oranye gitu gitu kan. Oh, FG Trosis. Tuh. Iya betul. Emang dikasih berapa? Dikasih satu. Terus gimana cara minumnya? Ya langsung aja ditelen. Dia bilang kayak gitu. Salah kan guys? Karena salah, ya berarti kan gak ngefek ya. Walaupun sebenarnya mungkin bisa-bisa aja diminum terus nanti berefek gitu ya. Cuman kan secara penggunaan tuh salah. Fitoterosis itu kan di tablet hisap ya. Makanya bentuknya bunder gitu kan, bolong. Nah, kalau dia mendapatkan brosur atau dikasih brosur dari produk FG Terosisnya, mungkin nggak akan salah pakai. Tapi karena dia minta dalam bentuk tablet dikasih doang gitu, ya pembinaan dan pendidikan ini nggak dapat. Akhirnya cara penggunaannya salah. Ya guys ya. Bayangin kalau ini terjadi di eh, kendaraan misalnya ya. Kayak misalnya saya baru beli mobil baru, misalkan mobil ini mobil keluaran terbaru dan fiturnya banyak banget gitu ya. Saya pernah ingat ya waktu pertama kali saya punya mobil itu saya nggak ngerti guys cara buka tangki bensinnya. Akhirnya apa? Saya sebelum masuk ke pom bensin dan saya juga nggak baca ini ya, nggak baca manual booknya. Sebelum masuk pom bensin saya nonton YouTube dulu gimana cara buka tangki bensin mobil A gitu ya. Baru di situ saya tahu. Nah, sebenarnya kalian bisa memberikan tips dan trik dari cara penggunaan produk atau cara memesan jasa yang kalian tawarkan, guys. Dengan cara apa? Bikin postingannya, bikin marketingnya, kasih tahu. Misalnya ternyata contoh ya, Lulu misalnya punya produk milk bun gitu ya. eh Lalu kasih tahu nih hacksnya, wah lebih enak kalau dicampur sama minum teh misalkan gitu. Nah ini salah satu bentuk pembinaan dan pendidikan gitu loh. Jadi oh coba nih dari kata sellernya enak kalau sambil minum teh. Atau ada hacks gitu ya kayak waktu itu saya pernah ya roti O itu kalau didiemin kan dia nggak enak ya guys rasanya ya guys ya. Nah di rumah saya ada microwave. Nah saya coba deh tuh ngangetin microwave 1,5 menit. Karena di dalam
hacks yang ada di TikTok gitu ya, itu 1,5 menit masukin microwave gitu kalau ada microwave. Ternyata setelah saya makan gosong dan dia jadi kayak bagel guys. Ya, saya tanya ke tukang yang jual roti, oh ini, oh salah Pak, kalau mau jangan pakai microwave, tapi pakai oven gitu ya. Nah itu disampaikan nggak Mbak di sosmed atau itu dan lain-lain? Enggak sih Pak, cuman yang nanya doang yang saya kasih tahu. Gitu ya. Jadi yang seperti itu kadang dibutuhkan guys, sama konsumen. Nah kemudian ada hak untuk dilayani secara benar dan jujur, tidak diskriminatif. Nah ini nggak boleh. Bahkan kalau kalian sumpah jabatan di TTK itu ya, itu tidak memandang ras, suku, agama, dan golongan gitu ya. Bisa ternyata kalian maunya ngelayanin pasien yang cuma beragama Islam atau hanya beragama Kristen, itu nggak boleh. Ya, semuanya harus dilayani. Nah, kalian harus ngasih nih ketidakdiskriminatifan kalian di dalam postingan-postingan kalian. Makanya kalau kalian lihat nih, kalau film-film Hollywood gitu ya, itu pasti akan memasukkan unsur-unsur kayak minoritas. Misalkan kalau saya mohon maaf dalam arti kata di sini adalah ras kulit hitam kadang dimasukkan gitu ya harus ada itu ya kalau di film-film Hollywood. Kemudian hak untuk mendapat kompensasi dan ganti rugi. Nah, kompensasi itu berbeda dengan garansi, guys. Kompensasi itu seperti sederhananya garansi uang kembali itu adalah kompensasi. Tapi kalau misalnya garansi spare part, kemudian garansi servis dan lain-lain itu disebut garansi baru. Tapi kalau uang kembali 100% itu adalah kompensasi. Nah, kalau kalian mau membuat suatu teknik marketing menggunakan kompensasi, itu kan harus hati-hati, ya. Pernah ada cerita, ini kalau kalian mungkin beberapa ada yang pernah dengar ya, Bob Sadino, itu teknik marketingnya adalah dia memasukkan telur busuk di dalam satu lusin telur yang dia jual ke ibu-ibu. Karena dia mau membuat marketing kayak seolah-olah kalau ada satu aja telur busuk di dalam satu lusin telur yang saya jual ke ibu gitu ya, saya akan ganti satu lusin lagi. Misalnya nih saya jual ke Winda gitu ya. Win, nih saya jual nih telur satu lusin. Kalau ada yang busuk satu, saya ganti 12. Dicari nih sama Winda, oh bener nih Pak Gilang ada yang busuk satu, ya saya ganti 12. Besokannya, loyalitas atau kepercayaan ini akan kebangun. Wah beli di Pak Gilang aja tuh. Kalau busuk satu nanti diganti. Ujung-ujungnya apa? Winda beli telur ke saya tuh nyari yang busuknya. Nah, setelah dia nggak dapat yang busuknya, maka Winda akan ujung-ujungnya terbiasa juga, ah, mendingan beli di Pagelang aja deh. Mau ada busuk nggak ada busuk beli aja. Udah sering beli di situ juga, gitu loh guys. Nah, itu salah satu teknik marketing menggunakan metode kompensasi, ya. Makanya saya kayak kemarin nih beli alat pembersih granit, granit kamar mandi. Kan kamar mandi saya tuh semenjak istri saya hamil dan persalinan kan jarang dibersihkan kamar mandi ya. Itu kerak-kerak airnya tuh banyak banget putih-putih gitu. Saya beli nama produknya tuh Loxus Cleaner guys. Saya ngeliatnya tuh di TikTok gitu ya. Korban iklan saya. Saya tanya yang cocok untuk hard surface kayak granit itu yang seperti apa produknya. Dijelasin tuh sama adminnya. Pokoknya intinya saya dapat hak untuk memilih, hak atas informasi dan hak untuk didengar sama dia. Nah, kemudian dia memberikan kompensasi, Pak, nanti coba disemprot dulu di satu petak granit, terus Bapak sikat, tunggu 5 menit sampai dia kering, hilang atau berkurang atau enggak, Pak. Kalau enggak berkurang sama sekali, Pak, Bapak tinggal fotoin aja, uang Bapak saya kembaliin. Uang Bapak kami kembaliin. Nah, itu adalah bentuk kompensasi, guys. Ya, dan saya juga nggak berharap uang kembali sih, guys. Saya berharapnya kamar mandi saya bersih. Ya, karena kan yang kembali pasti uang produknya doang, ongkirnya nggak kembali ya. Nah, kemudian hak yang diatur dalam ketentuan perundangan lainnya. Ya, seperti kalau misalnya contoh ya kalau haknya untuk pasien dalam hal ini adalah pemberi obat, itu ada hak KIE, kemudian ada hak untuk diberi informasi mengenai dagu sibu dan lain-lain gitu ya. Nah, kemudian kita masuk ke yang nomor tiga adalah bangun reputasi. Nah, ini mah udah jelas ya guys ya. Kalau kita mau melakukan marketing kan ya tujuan untuk membangun reputasi ya. Jadi kita bisa menggunakan contoh ya bisa dari ulasan. Ulasan itu bisa dalam bentuk ulasan teks gitu ya atau artikel. Kemudian bisa dalam bentuk video
atau dalam bentuk testi ya. Testi itu bisa dalam bentuk kayak chattingan kalian diposting lagi gitu ya. Misal chattingan kayak saya beli milk bun dari dapur Lulu. Wah enak banget, lembut rasanya, nagih. Di SS sama Lulu diposting ke story, dimasukin ke highlights. Itu salah satu bentuk untuk membangun reputasi. Nah, begitu juga kayak kasus Loxus Cleaner yang saya beli, guys. Di situ dikatakan ada kartu garansi, walaupun sebenarnya ini kompensasi ya. Kompensasi ini bisa diklaim kalau seandainya saya nggak ngomel-ngomel di ulasannya dia, guys. Jadi, misal ternyata nggak ampuh gitu ya, disemprot granitnya malah rusak gitu misalnya. Nah, saya tuh nggak bisa ngeklaim kompensasi, nggak bisa ngeklaim uang kembali. Kalau seandainya di ulasan itu saya ngasih bintang satu, terus saya ngata-ngatain gitu ya. Oh, produk jelek gimana sih, nggak usah dijual lah kalau kayak gini. Nah, itu otomatis katanya garansi angus. Nah, itu tujuannya apa? Dia melakukan itu untuk membangun reputasi, guys. Mungkin bisa aja ya sebenarnya banyak yang nggak berhasil menggunakan produknya dia. Kita nggak tahu. Cuman dia mengkontrol reputasi ini, dia mengkontrol ulasan-ulasan negatif ini dengan memberikan kompensasi, akhirnya nggak kelihatan, guys. Ya nggak kelihatan gitu ya. Atau ada juga reputasi ini kadang dihancurkan oleh orang-orang yang sebenarnya memang tujuannya itu menghancurkan usaha kita. Kayak dulu tuh saya pernah lihat postingan ya. eh Selalu ngasih ulasan buruk ke restoran di Gojek ya gitu ya. Itu dikasih tahu katanya setiap beli makanan di situ ada rambut. Nah, di situ dikasih bukti guys, si restorannya itu rambut dari mana orang yang masaknya aja botak gitu loh ya. Nah, di situ sebenarnya saya jadi lebih curiga lagi guys, itu rambut apaan guys yang masuk berarti kan? Ya. Oke, kemudian yang keempat itu ada membangun kredibilitas. Kredibilitas ini mirip kayak kepercayaan guys, tapi berbeda dengan kepercayaan. Kredibilitas adalah keadaan yang dapat dipercaya gitu ya. Nah, kayak misalnya contoh begini guys. Ada KFC, katakan ada KFC, kemudian ada Burger King. Ada KFC, ada Burger King. Burger King itu ngejual ayam juga yang sama kayak KFC. Begitu juga KFC jual burger walaupun yang tidak sama seperti Burger King. Gitu ya. Pertanyaan saya sederhana. Dua-duanya kalian percaya nggak guys? Terlepas dari isu boykot dan lain-lain ya. Dua-duanya percaya nggak guys? Kayak kalian kayak ngerasa nggak sih kayak oh kalau makan burger di Burger King tuh pasti nggak enak gitu. Nggak ada kan? Atau beli ayam di KFC itu ayamnya pasti alot gitu. Nggak pernah ada kan gitu maksudnya. Ya ayam di KFC itu enak, burger di Burger King itu pasti enak. Kalian percaya gitu loh. Tapi mana yang kredibel dalam membuat masakan ayam goreng? Nah, kalian pasti tentu bilang ya KFC gitu loh. Mana yang lebih kredibel untuk membuat masakan burger? Ya Burger King Pak gitu ya. Beda beda segmen, beda kelas. Tapi dua-duanya kita percaya nggak untuk menyajikan fast food? Percaya Pak. Tapi mana yang kredibel untuk membuat suatu produk tertentu? Ya salah satunya. Segala bicara seperti itu. Kayak kasus Yoshinoya dan Hokben gitu misalnya. Ya mana yang lebih enak bikin chicken teriyaki? Ya Hokben. Mana yang lebih enak bikin beef slice? Ya si Yoshinoya, gitu ya. Sederhananya kayak gitu. Kredibilitas itu hal yang seperti itu, guys. Jadi keadaan yang dapat dipercaya. Dua-duanya bisa dipercaya, tapi ada satu keadaan di mana suatu produk ini jauh lebih dipercaya kalau dibuat oleh si perusahaan ini, gitu ya. Sederhananya kayak gitu. Nah, kayak apa namanya? Hmm, jas hujan gitu ya. Saya bilang jas hujan yang bagus merek Chris Bow gitu ya. Padahal sebenarnya Chris Bow kan nggak jual jas hujan doang gitu ya. Ada tempat sampah Chris Bow juga ada, martil Chris Bow juga ada gitu ya. Nah, kiat-kiat membangun kredibilitas guys dengan marketing ya. Yang pertama, produk atau jasa memiliki kompetensi. Kompetensi itu nggak selamanya soal yang berhubungan dengan kuantitatif ya. Kalau cuma sekedar kayak enak, itu juga termasuk kompetensi guys.
Jadi kayak contoh tadi, ayam gorengnya KFC enak nggak? Enak. Ayam gorengnya Burger King enak nggak? Enak juga. Sabana Hisana enak juga. Tapi kalau disuruh milih nih ada Sabana, Hisana, KFC gitu, terlepas dari isu boykot sekali lagi ya, lepaskan isu itu. Mana yang kalian pilih? Ya pasti kalian pilih KFC guys, ya kan? Sederhananya kayak gitu. Karena kan emang jagonya ayam gitu tagline-nya dia. Nah itu adalah kompetensinya dia gitu loh sederhananya. Nah kalau kalian punya produk barang yang memang kalian rasa kompetensi kelebihan dari saya itu adalah membuat ini. Walaupun saya punya varian-varian lainnya, tapi ini adalah signature saya gitu ya. Nah itu yang dimajuin guys, ya. Untuk membangun kredibilitas. Tahu kayak kasus Roti O. Roti O, dia jualan kopi juga. Tapi kalau dibandingin dengan kafe-kafe yang lain gitu ya, kayak mungkin Janji Jiwa, kemudian Tomoro, kemudian yang lain-lain lah, coffee shop yang lain, ya dibilang enak juga nggak paling enak kan roti O kan. Ya, tapi kalau ditanya rotinya, kalau bikin roti-roti yang bulat bunder kayak gitu, enak mana ya? Paling enak roti O gitu loh. Ya, artinya kompetensi dari si roti O adalah membuat roti yang seperti itu, bukan untuk membuat kopi. Tapi dia punya varian itu, biar apa? Ya biar untuk meningkatkan penjualan aja guys, ya. Ya tadi yang saya katakan di sini, hak untuk memilih, ya. Nah kemudian di sini kompetensi teknologi, pengalaman, dan riset, ya. Kemudian yang pasti ini teruji kualitas, kemudian banyak digunakan orang. Itu cara membangun kredibilitas ya. Kayak kalau kita misal punya produk baru, misalkan kayak contohnya ya balik lagi ke kasus saya yang follow dari kelasnya, follow saya tuh baru dapur dulu sih guys. Dapur dulu saya udah lihat dia ada milk ban gitu, ada beberapa yang lain juga. Orang pasti nanya deh, yang paling laku yang mana Mbak gitu ya. Oh yang milk ban Bu gitu ya. Oh ya udah, saya beli milk ban aja. Nah berarti si milk ban dari dapur dulu ini udah sudah punya kredibilitas seperti itu ya. Nah terus pelayanan terbaik, kemudian keterbukaan, ya keterbukaan dalam menerima kritik dan saran. Nah, saya pernah tuh guys ketemu sama toko. Wah, itu toko tuh sumpah deh guys. Saya pernah beli barang di situ ya. Saya beli, saya udah bayar, dan saya diomel-omelin karena katanya saya pesan pas tokonya masih tutup gitu loh. Ya kan saya mana tahu tokonya masih tutup guys. Dia bilang katanya, ya kan Bapak bisa buka ke akun toko kami bukannya jam berapa gitu. Jadi case-nya itu sebenarnya emang mungkin saya salah juga ya. Saya butuh barang cepet guys, butuh beli kartu memori pada saat itu. Nah, saya beli di jam 8 pagi, check out di jam 8 pagi, menggunakan instan courier yang 3 jam. Nggak diproses-proses, ya. Instan courier 3 jam tuh saya bahkan harga kartu memorinya itu sekitar 120 ribuan, guys. Ongkirnya itu kalau nggak salah sampai 89 ribu saya pada saat itu. Karena memang saking butuhnya gitu loh. Nah, salah saya emang chattingan malam ya sama si admin tokonya itu. Cuman saya ketiduran dan paginya saya memutuskan, ah check out deh, udah yakin beli di sini gitu loh. Nah, ternyata begitu saya udah check out, udah pilih yang instan kuda 3 jam, udah bayar 89 ribu, bayangin. Artinya apa? Saya asumsi saya, 3 jam lagi nih sebelum 3 jam udah nyampe nih kartu memori, jadi bisa dipakai sama saya buru-buru. Ternyata enggak guys, tokonya buka jam 11, gitu loh. Saya chat, ayo dong diterima dong, gimana sih belum diproses juga, dan saya udah ngomel-ngomel tuh. Jam 11 tokonya, jam 11 kurang, tokonya belum buka. Yang punya tokonya ngomel-ngomelin saya guys. Katanya, lagian salah sendiri Pak, Bapak kenapa nggak ngeliat jadwal buka toko kami? Ya saya mana tahu Pak, kalau buka jam 11, ya mungkin salah saya juga. Tapi kan kalau memang kayak gitu, begitu masuk notif kan bisa ditolak aja Pak. Saya kan beli 3 jam misalnya gitu ya. 3 jam yang pengirimannya. Kalau ternyata baru dikirim jam 11, eh, jam 11 saat itu dikirim juga, ya baru nyampe 3 jam lagi kan berarti sekitar jam 14 baru sampai. Artinya 6 jam. Saya bayar 89 ribu harusnya sampai 3 jam, ini sampainya 6 jam. Nah kadang beberapa toko tuh nggak menerima hal seperti itu guys, ya. Nggak melihat bahwasannya ya memang orang yang beli dengan instan kurir, ya dia memang butuh instan. Nah kalian kalau punya usaha ada masuk instan kurir, dahulukan guys. Nggak ada tuh prinsip Vivo Vevo itu nggak ada.
Ya, yang order duluan yang diproses itu nggak ada. Kalau udah instan kurir itu yang didulin guys. Nah itu cara menjaga kredibilitas. Ya pada saat itu akhirnya berantem dan lain-lain ujung-ujungnya ya udahlah saya tetap minta cancel nggak di ACC. Akhirnya beli lagi di tempat lain biar bisa datang cepat. Akhirnya itu tetap datang juga ujung-ujungnya. Jadi nggak guna gitu guys ya. Kemudian media ekspresi. Jadi fungsi dari digital marketing itu, manfaat dari digital marketing adalah sebagai media ekspresi. Maksudnya gimana? Media untuk mengungkapkan. Jadi dia gunanya digital marketing itu bermanfaat untuk yang pertama, untuk mengungkapkan atau menyampaikan perasaan. Makanya pernah ada kasus kan kayak pelanggan dituntut karena ngasih review jelek gitu. Itu sebenarnya karena digital marketing atau dunia digital itu sebagai tempat untuk mengungkapkan atau menyampaikan perasaan, kemudian menyampaikan ide, gagasan, dan pesan. Jadi kayak kalian tuh pernah nggak sih dengar produk itu didasari filosofi gitu ya? Jadi kadang tuh yang disampaikan tuh kayak saya penasaran kok nama nama kafenya Janji Jiwa gitu ya. Emang nggak ada nama lain gitu kan? Maksudnya kayak kopi Bang Muim gitu misalnya kan lebih lebih umum gitu ya. Janji Jiwa, Janji Jiwa. Kalau orang yang nggak ngeh itu adalah kita kita saat ini tahu aja guys itu adalah coffee shop. Mungkin awal-awal kita juga nggak ngeh itu coffee shop gitu ya. Misal ternyata saya bikin coffee shop namanya Harapan Baru gitu ya. Ya kalian taunya Harapan Baru di Bekasi gitu ya. Ternyata Harapan Baru nama coffee shop gitu. Itu juga kalian baru tahu ya. Nah, yang kayak gitu kan harus disampaikan gitu guys. Nah, tujuan dari digital marketing adalah menyampaikan yang hal-hal yang sifatnya ide, gagasan dan identitas gitu ya. Jadi kayak contoh, kenapa nama coffee shop kita Harapan Baru dengan harapan kalau seandainya minum kopi di kita, orang-orang yang harapannya terasa sudah hilang akan kembali terbarukan gitu ya. Terlalu filosofis banget ya guys ya, kayak gitu ya. Nah, kemudian di sini bisa mengekspresikan melalui dapat diekspresikan melalui yang pertama itu ada melalui gambar, kemudian melalui video, bisa dalam bentuk film ataupun animasi, kemudian grafis, kata, kemudian kalimat, suara, warna, dan lain-lain. Nah, itu ekspresi. Jadi, kalau kalian lihat deh guys, apa namanya IG stiker Kiva, itu warnanya orange semua gitu ya. Itu mengekspresikan bahwasanya identitas dari Kiva ini adalah kampus orange gitu ya. Nah, itu media ekspresi. Jadi, nggak mungkin tuh kalian lihat promo postingan Ikiva tuh warnanya tiba-tiba hijau toska itu nggak mungkin. Ya. Jadi digital marketing salah satu tujuannya adalah sebagai media untuk mengekspresikan. Nah, kemudian yang keenam adalah hubungan berkelanjutan. Maksudnya gimana sih, Pak? Hubungan berkelanjutan. Jadi di sini dikatakan eh, dengan terus-menerus menyajikan konten yang relevan, ya, dengan terus-menerus menyajikan konten yang relevan dan bermakna makna akan sangat membantu hubungan berkelanjutan. Jadi kalau kalian usaha sesuatu, ini kayak contoh lagi ya, dapur lulu. Lu di dapur lulu jangan henti-hentinya lulu itu update story, update status, update postingan itu ya. Biar apa? Biar orang yang follow, pembeli-pembeli yang udah pernah beli itu akan terus merasakan kedekatan dengan produk atau brand yang dibuat oleh dapur lulu. Itu ya. Walaupun ya misal kayak lu cuma sekedar lagi hujan tergugah sering lihat gitu ya, sering lihat misalkan udah dapur dulu lagi yang update story gitu ya, itu bisa meningkatkan hubungan berkelanjutan ya.
Jadi hubungan berkelanjutan itu disebut juga sebagai konversi, guys. Konsumen yang telah melakukan transaksi dilakukan pendekatan untuk kembali membeli, gitu ya. Nah, yang ketujuh, yang ketujuh itu adalah diferensiasi. Apa sih Pak diferensiasi Pak? Nggak ngerti. Diferensiasi adalah di sini dikatakan ya menyajikan suatu pembeda pesan dan kemasan dengan memanfaatkan keunggulan yang yang dimiliki, sorry, dimiliki dengan banyaknya pilihan teknik penyajian. Ini agak susah nih guys penjelasannya guys. Nah, di contohnya diferensiasi itu jadi kemasan kita itu berbeda daripada umum guys. Kayak dulu pernah lihat nggak susu gitu kan? Susu kan biasanya kemasannya botol. Terus ada susu bantal gitu loh. Jadi ada kayak pembeda deh di produk kita gitu. Kayak ada tuh guys makanan apa namanya? Makanan Jepang ya di Indomaret tuh namanya Wonogiri kalau nggak salah ya. Nah itu apa namanya kan beda tuh kemasannya tuh menggunakan nori gitu ya. Walaupun di Indonesia juga ada lemper ya pakai daun pisang gitu. Cuman kan daun pisang nggak bisa dimakan guys. Lemper kan harus dilepas gitu ya. Apa namanya daunnya. Sedangkan kalau Wonogiri kan nggak harus dilepas gitu ya. Jadi kayak gitu contohnya ya diferensiasi. Oh ada chat nih. Oh iya onigiri, onigiri, sorry sorry. Onigiri guys, bukan Wonogiri ya, Wonogiri nama daerah, sorry. Onigiri. Nah, onigiri itu kan dia bisa dimakan ya. Nah, mungkin suatu saat dapur Lulu contohnya ya, mungkin bisa aja Lulu bikin lemper yang daun pisangnya bisa dimakan gitu ya. Bisa aja. Jadi kan tinggal lep gitu ya, nggak usah dibuka-buka lagi daun pisangnya. Saya tuh kalau makan lemper guys, paling males buka daun pisangnya gitu ya. Lenyek-lenyek gitu loh, saya nggak suka. Ya. Nah, kadang kalau dapat lemper tuh kadang saya kasih aja ke Pak Robi biasanya ya. Dia suka banget lemper guys. Nah, kemudian memberikan nilai tambah ya. Memberikan nilai tambah. Jadi ya ya ini nggak bisa dijelasin ya. Jadi memberikan nilai tambah marketing ya tujuannya untuk ini gitu sebenarnya. Kalau saya mau menjelaskan di sini sih dikatakan digital marketing tuh mana ya nyingkatnya memiliki unsur-unsur komunikasi verbal dan non verbal. Oh iya iya, yang representatif dibanding media iklan konvensional. Karena biasanya kalau di digital marketing, dia tuh mengandung unsur kata, kalimat, foto, video, ilustrasi, suara, musik lainnya. Ya, jadi biasanya kalau di digital marketing tuh beda ya. Kasusnya nggak mungkin kan ya orang misalkan posting iklan di TV gitu ya guys ya. Itu cuman gambar foto doang gitu. Nggak ada musik, nggak ada apa-apa gitu ya. Kan nggak ada kayak gitu. Atau di radio. Di radio mau berusaha kayak gimana pun nggak bakal bisa muncul videonya guys di radio. Pasti suara doang. Tapi kalau di dunia digital marketing, kalian mau posting foto doang bisa guys. Ya, atau mau menggabungkan antara foto dan musik bisa. Menggabungkan video dan ilustrasi bisa. Atau suara doang juga bisa. Ya, kalimat doang, caption doang juga bisa. Ya, itu intinya gitu sebenarnya ya. Misalnya kayak contohnya nih kalau di konvensional ya guys ya. Ada iklan poster yang hanya memiliki gambar, kata, kalimat, dan ilustrasi tanpa memiliki suara gitu ya. Kalau misalnya di sosmed kan bisa ada suaranya, entah itu pakai musik atau kalian gunakan kayak contoh TikTok gitu ya. Foto terus tiba-tiba ada suara kalian ngomong itu bisa juga. Terakhir guys, ya biar kalian mungkin nanti tahu ya jadinya manfaat dari digital marketing. Manfaatnya ada segini banyak. Jadi sebenarnya mana yang mau kalian tuju, itu yang nanti kita lakukan di minggu depan. Oh Pak, saya mau ekspresif aja Pak. Saya nggak peduli
brand saya, produk saya banyak yang beli atau enggak, tapi minimal saya mau orang-orang itu tahu dengan produk saya gitu. Nah, di sini ada guys, ada cerita saya. Dulu di SMK Kiva tuh ada guru kimia namanya Pak Endang. Nah, mungkin di sini ada yang beberapa muridnya Pak Endang ya. Nah, Pak Endang ini dia punya pet shop. Pet shopnya itu namanya Mehu Pet Shop. Jadi nama anaknya kan Mehulika gitu ya. Dibikin nama pet shopnya itu Mehu Pet Shop. Singkat cerita, Pak Endang itu tiba-tiba datang ke saya karena saya orang IT. Dia minta tolong untuk dibikinin website untuk pet shopnya dia. Saya tanya, emang kenapa Pak? Emang penjualan konvensionalnya, penjualan yang door to doornya itu nggak bisa gitu ya? Nggak bisa naik atau stagnan atau turun? Enggak kok, nggak kayak gitu, kata si Pandang. Terus kenapa Pak? Kok mau bikin website? Saya tanya kan. Jadi gini, Gilang kata dia ya. Saya di Bogor itu ada satu pet shop. Kalau di searching di Google, pet shop itu tuh selalu muncul yang paling atas. Ya di searching gitu ya, pet shop di Bogor. Kok yang muncul di paling atas selalu dia. Websitenya website dia gitu loh. Kemudian Pak Endang tuh penasaran. Dia datengin tuh pet shop. Pet shopnya nggak gede-gede banget guys. Kayak ruko-ruko yang di depan Ikiva gitu loh. Nggak gede-gede banget, kecil gitu ya. Rame juga nggak rame-rame banget gitu. Tapi dia penasaran, kok bisa sih ya pet shop yang sebenarnya biasa-biasa aja, rame juga enggak gitu, gede juga enggak. Kok ketika di searching di Google, dia namanya selalu paling atas. Nah, itu ada teknik namanya SEO, guys. Search Engine Optimization. Jadi, sama halnya kayak kalian coba ya searching di Google kampus farmasi di Jakarta. Mungkin nama Ikiva muncul salah satunya, tapi belum tentu Ikiva yang paling atas. Nah, keinginan Pandang itu dia mau apa namanya berekspresi di websitenya atau berekspresi di Google Search-nya biar kalau seandainya dicari pet shop di Bogor ya nama pet shopnya dia minimal muncul, dia nggak berharap pembelinya nambah, dia nggak berharap pet shopnya makin rame, dia pengen eksis doang aja, pengen eksis muncul nama pet shopnya itu di Google, keinginannya kayak gitu. Nah, kalian kalau mau teknik marketingnya kayak gitu boleh juga guys, terutama untuk yang udah jalan ya, udah jalan kayak dapur dulu gitu, atau beberapa yang lainnya usaha, dan usaha saya bergerak di bidang ini, saya bakal posting terus, terserah Pak mau ada orang yang beli, mau naik atau enggak trafficnya, yang penting saya akan konsisten posting terus. Nggak apa-apa guys, silakan. Itu tetap dilaporin nanti di akhir. Ya. Terakhir itu adalah kesadaran merek. Nah, ini yang penting guys, untuk membangun brand awareness istilahnya. Brand awareness yaitu membuat suatu merek terkenal dan dikenali oleh masyarakat atau sasaran atau target pasarnya ya. Nah, ini biasanya dilihat dari yang kemarin, yang bisa dilihat dari reach, impression, kemudian frekuensi, kemudian CPA, ROAS, dan lain-lain ya. Kalian lihat lagi PPT yang kemarin ya guys ya. Nah, ini brand awareness. Jadi sering tuh ada survei kayak kenal nggak sama Milk Bun dari Dapur Lulu? Oh iya tahu, yang ada di Family Mart kan. Nah, itu kalau kayak gitu berarti brand awareness dari si Dapur Lulu ini udah terbentuk gitu loh ya. Nah, untuk yang lain, bikin akun IG, bikin WhatsApp, follow IG saya guys. Ya, minimal kalau kayak gini kan secara nggak langsung ya. Lulu belum belum promosi apa-apa gitu ya, yang terlalu signifikan banget. Tapi sekedar follow saya dan saya pernah lihat sekali story-nya. Hari ini kesebut terus guys. Secara nggak langsung, hari ini sebanyak 30 orang yang ada di dalam kelas ini, minus saya dan juga admin gitu ya, itu akan selalu terdengar saya ngomong dapur lulu, milk ban dan lain-lain. Secara nggak langsung kan ini digital marketing yang dilakukan dulu kan ya. Dan berhasil. Berhasilnya apa? Ini disebut terus sama Pak Gilang. Nah, Pak Gilang ini bisa dikatakan sebagai influencer. Saya influencer untuk kalian, guys. Ya. Jadi saya satu orang, saya menyebut ini terus-terusan, menginfluence kalian terus-terusan. Kalian mendengar istilah dapur Lulu terus-terusan sebanyak 30 orang. Berarti teknik marketingnya si Lulu bisa dikatakan berhasil.
Nah, kalau bayangin nih, kalau saya terus berkata seperti ini, ngomongin Dapur Lulu ke 9 kelas lain yang saya ajar, maka satu angkatan ini bakal terus mendengar usaha yang dilakukan oleh si Lulu ini. Ya. Nah, makanya yang lain, bikin akun IG, bikin WhatsApp bisnis, follow IG saya, guys. Ya, IG saya udah centang biru kok, jadi gampang dicarinya. Ya. Oke, saya rasa cukup sampai di sini. Ada yang mau tanya, guys? Ayo, ayo. Udah lama nih, denger doang nggak nanya. Aku Coba kayak ada yang mau nanya nggak? Ya, Lulu. Nah, siapa tuh? Feli mau nanya, Pak. Siapa tadi tuh? Oh iya iya, silakan silakan. Jadi gini, Pak. Ada sekolahan, Pak, namanya tuh Alkolam. Kalau kita Mm-mm. tanya Alkolam itu, kamu mau masuk sekolah mana misalnya gitu? Mau masuk Alkolam nggak? Alkolam. Kayaknya sih baru dengar deh Alkolam itu apa. Terus kalau misalnya saya minta rekomendasi nih sekolah apa yang bagus. Terus saya jawab, sekolahnya Pak Pri aja yang kepala sekolahnya Pak Pri. Orang tuh langsung paham gitu Pak sekolahnya. Nah itu namanya apa ya Pak? Tapi kalau kita sebut sekolah Alkolam aja itu banyak orang yang nggak tahu sekolahnya. Oke. Itu namanya personal branding ya sebenarnya ya. Jadi terkadang produk atau usaha itu terbawa atas nama besar si pelaku usahanya. Kayak contohnya, kalian tahu nggak guys? Traffic Ban itu punya siapa? Punyanya si siapa sih Traffic Ban tahu nggak kalian? Atau Burger Bangor tahu nggak guys? Kalian guys? Burger Bangor tuh punya siapa sih? Dulu tuh atau Bongso, siapa? Bongso bukan sih Pak? Nah iya Brandnya sih. atau menanti deh menanti. Kalian tahu nggak menanti punya siapa? Jarum Polin. Nah kayak gitu. Jadi kadang kalau misalnya orang yang nggak paham ya beli menanti gitu. Orang tuh apaan menanti ya? Menanti minuman apa gitu bingung kan biasanya. Coba kalau kalian bilang itu minum teh yang punyanya Jerome Pauline gitu. Nah, kalian pasti, oh iya iya, Jerome Pauline itu pernah tuh promosi teh. Nah, itu sebenarnya konsepnya ke lebih ke arah personal branding dari seseorang tersebut menginfluence dari produk atau usaha yang dibuatnya atau dilakukannya. Gitu, Li. Paham nggak? Tadi Sally kan yang nanya ya? Ini Sally-nya kayaknya out nih, guys. Maaf Bapak, anak Selina. Oh iya, nggak apa-apa. Ya, sebenarnya konteksnya kayak gitu ya. Jadi, eh tapi terkadang kalian harus hati-hati ya, guys ya. Saya sebenarnya agak-agak benci sih, guys, kalau influencer-influencer itu dia tiba-tiba bikin apa istilahnya ya? Kalau usaha tuh bisa dibeli gitu loh, guys. Kalau bayar berapa gitu bikin cabangnya apa namanya? Duh, saya lupa. Franchise. Ya, influencer-influencer tuh kalian ingat nggak sih kayak Rahel V-nya bikin ngikan, terus sekarang ngikan udah nggak ada kabarnya gitu kan ya? Jadi saya sebenarnya kurang kurang setuju guys yang kayak gitu-gitu. Ya, jadi yang dimanfaatin tuh nama influencernya, kita mikir seolah wah itu influencernya terus ngepromoin dan lain-lain gitu ya. Tapi begitu influencernya ini ternyata udah nggak giroh, giroh itu udah nggak terlalu fokus untuk ngurusin si franchise ini. Kadang kasihan jadinya orang yang buka franchise-nya guys sudah nemu modal dan lain-lain ternyata udah nggak booming lagi, si influencernya bahkan nggak ngepromoin lagi. Jadi ya itu si brand ini naik gara-gara personal branding dari si influencernya atau dari si orangnya. Ya, misal kayak orang nih satu Ikiva nih kenal dengan Pak Gilang IT Ikiva. Terus saya buka toko servis komputer namanya ITcom itu misalnya ya. Nah, kalau misalnya ditanya itu benerin laptop yang murah di mana? Oh, di ITcom aja. ITcom di mana tuh? Oh, itu toko komputer yang punyanya Pak Gilang. Oh, punya Pak Gilang. Iya, iya yang di sana ya. Nah, biasa ketahuan kayak gitu, guys. Jadi yang ke branding tuh si pelaku usahanya, bukan si usahanya. Kayak contoh kalian tahu Mas Gibran Wapres kan ya? Waktu itu MacBook dari istri saya rusak. Dan ternyata saya tuh baru tahu kalau e-color, bukan e-color ya, iColor itu punyanya si Mas Gibran. Ya. Nah, jadi awalnya tuh saya nyari-nyari gitu iColor itu apa sih, mana sih tempat yang itu. Nah,
Yang ke boost di TikTok itu ada video tempat servis MacBook punyanya anak presiden gitu. Oh, siapa nih? Oh, iColor. Jadi yang ke boost tuh dari si personal branding pelaku usahanya. Kayak gitu guys, ya. Nah, kalau kalian udah punya nama sendiri untuk diri kalian, itu kadang lebih mudah untuk melakukan usaha. Tapi tentunya biasanya harus satu lini dengan kemampuan kalian. Kayak contoh, Dr. Richard bikin klinik Athena, jelas dia kan memang spesialis kecantikan gitu misalnya ya. Kalau kayak saya, tiba-tiba saya bikin usaha tentang klinik kecantikan ya kalian curiga ya. Nanti disetrum lagi muka saya pakai kabel gitu ya. Oke guys, ada lagi yang mau bertanya? Ayo, satu pertanyaan lagi aja. Mbak Ihwatunida mau nanya nggak? Wonogiri nih, Wonogiri. Mbak Ihwatunida cuma ngasih tahu Wonogiri doang nih. Ada yang mau nanya? Indah mau nanya, Indah. Oke, nggak ada ya. Farizan mau nanya nggak, Farizan? Pada AFK nih guys, kayaknya guys. Ayu, Ayu Nurtalida mau nanya nggak? Ayu juga AFK nih kayaknya nih. Cecil, Cecil mau nanya nggak Cecil? Nggak ada, Pak. Oke, Cecil bukannya masih buka lapo, Cecil? Udah enggak ya? Astaga, jangan menyebar gosip, Pak. Ya ampun. Kan kamu nambur kan? Oke, kita ini dulu ya guys ya, absen ya. Hari ini satu pertemuan ya, tapi kayaknya banyak banget yang disampaikan ya. Cecil selalu lagi kerja ya kalau eh salah 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 sorry. Selalu lagi kerja kalau lagi pelajaran saya. Guys, ini mau ya? PPT-nya mau nggak? Mau, Tolong. Pak. Mau. Oh, kalau Vika, Vika mau nanya nggak Mau Vika? dong. Enggak, cukup. Saya ingat Vika tuh waktu zaman apa sih Vika? Waktu itu ngobrol sama saya. Apa itu ya Vika? Webinar nasional, seminar nasional ya, yang di Iya, gedung iya, betul. apa? Oke, absen dulu guys, absen, absen. Kelas mana dulu nih? 233A. Oh, dikit nih orangnya nih. Oke, Widiawati ada. Ini PJ kelas SF23 siapa guys? PJ matkulnya, sorry. Lutfi, Pak. Aku, Pak. Siapa? Lutfi. Lutfi. Oke, Mbak Lutfi tolong cekin di Zoom ya. Ada namanya nggak? Kalau ada tolong info ke saya jadi nggak saya absenin. eh Widiawati ada. Ada nggak Mbak? Nggak ada, Pak. Lutfiana, Mbak Lutfi ada ya. Mutia ada tadi. Cecil ada. Septia ada. Ada Pak. Hadir. Ibrahim Syakirin. Hadir, Pak. Ika ada. Ifatunida ada. Winda. Hadir, Winda. Pak. Oh ada. Winda ya. Oke Winda. Dea. Hadir, Pak. Oke Ayu ada tadi AFK ya. Ya safe safe. Kemudian yang FF21-nya ya. Ini kalian kelasnya barengan-barengan gini guys. Kemarin sama Bu Ika udah sampai tahap ini kan ya proposal akhir ya. Oke, besok mulai minggu depan kita mulai masuk praktek digital marketing ya. Jadi kalian tugas kalian seminggu ke depan udah punya WhatsApp bisnis dan kalian kirim WA ke saya, ngechat Pak nih WhatsApp bisnis dari kami kelompok ini namanya ini. Kemudian usahanya tentang apa kasih tahu. Ya. Ngapain sih Pak bikin WhatsApp bisnis biar nama kalian nggak rusak di get kontak ya. Saya ternyata Cecil jualan apa misalnya jual oli matic gitu kan nggak lucu kalau di get kontak Mbak Cecil oli matic gitu ya. Atau ternyata jual apa misalnya tadi Wonogiri Mbak Ihwatunida penjual Wonogiri kan lucu guys ya. Jadi personal branding kalian yang rusak nanti ya kalau pakai WhatsApp pribadi. Tuh. Oke untuk ini Lulu ya lu tolong liatin Zoom lu.
Nanti ya kalau ada yang dipanggil nggak nyaut, dicariin di Zoom ada atau nggak. Oke? Oke, dia. Hadir, Pak. Taruh bentar, nanti saya jawab ya Mbak Iwatunida ya. Oke, Anita, Hadir, Pak. Sylvia Yuni. Sylvia ada nggak Sylvie? Tidak ada, Pak. Aduh, kemana Sylvie nih? Sayang banget. Malah. Hadir, Pak. Oh, ada Malah. Malah nggak mau nanya, Mal. Cukup, Pak. Oke, Romli. Romli. Hadir Pak. Ada. Ngomong-ngomong kok foto Zoom kalian tuh foto sia semua sih, guys. Ada acara apa sih kemarin tuh? Foto si Disuruh, Pak. disuruh sama. Mungkin Sama barangnya siapa yang ya? sama kayak Pak Arifin kali, Pak. Oh Oh, iya itu, Pak. Betul. gitu ya. Agak-agak aneh aja sih, guys, saya ngeliat fotonya, guys. Nanti kita Oke, lanjut ya. Yulita. Hadir, Bapak. Oke. Travelina. hadir. Lulu ada ya tadi ya. Septi Berta. Cuti. Oh, cuti. Harusnya di shutdown nih, guys. Akunnya, guys, biar nggak muncul terus. Ayo dia. Hadir, Pak. Ananda Sela Rahayu. Hadir, Pak. Parijan. Parijan ada tadi ya kalau nggak salah ya. Iskandar. Iskandar. Hadir Pak. Nia. Nia ada nggak lu? Hadir, Pak. Oke. Azahra. Hadir, Pak. Mutiara. Hadir, Pak. Nia. Hadir, Oh, Pak. Septia Wafa ada ya yang foto lagi senyum tuh. Indah. Hadir, Pak. Siti. Siti ada. Hadir, Pak. Ilmi. Hadir, Pak. Shelly tadi ada yang nanya ya. Silvi Nuraini. Hadir, Bapak. Oke, lemes banget Silvi. Oke guys, saya mau jawab dulu nih pertanyaan dari Mbak Ichwatunida. Pak, usahanya boleh sama kayak tugas yang Bu Ika atau buat nih brand? Mbak, kemarin usahanya itu usaha apa Mbak? Mikro, menengah, kecil? Coba kasih tahu ke saya. Menengah sih, Pak. Kemarin usaha kayak mochi gitu. Tapi kan kalau mochi kan banyak variannya. Jadi ya mungkin bisa disebut menengah kan. Jadi gini, mochinya itu bikinnya itu bikin sendiri gitu. Iya, Pak. Mbak, bikin mochi itu gimana sih Mbak? Dimasak gitu ya? Kayak dodol gitu kan ya? Tapi dari beras dia kan? Ya gitu loh, Pak. Iya, sebenarnya kalau dibilang menengah, nggak menengah juga sih. Menengah itu kayak usaha coffee shop gitu tuh masuknya menengah. Ya kayak, Oh, itu bukan tinggi ya, Pak? ya, kalau misalnya kayak Mbak Oke, Iwa oke. Tiga bikin janji jiwa kayak warung abnormal tuh masuknya menengah sebenarnya ya. Eh, Oke, udah mikro. Mikro ya mikro. Sebenarnya masuk ke mikro. Kalau ternyata ada peralatan yang harus dibeli, contohnya Mbak ya, eh, apa ya yang bisa bikin mochi misalnya apa gitu punya penggorengan apa khusus gitu dan itu harganya mahal biasanya dilihat dari nilai investasinya sih Mbak kalau misalnya di atas sampai di atas 10 juta itu udah masuk usaha kecil sebenarnya tapi kalau misalnya investasinya masih sangat-sangat mikro kayak hanya bisa menggunakan produk-produk dapur rumahan gitu ya itu masih mikro mas Rumahan bisa, Pak. ya Rumahan bisa. masih masuk mikro insya Allah kalau mikro bikin Jadi, hmm. ya boleh dilanjut Mbak Ihwatunida nggak apa-apa sebenarnya nggak Enggak, harus maksudnya kenapa. dari Bapak gimana? Maksudnya harus kita memang harus buat new brand yang memang bisa dibuat digital marketing atau oh yang kayak mikro itu kayaknya digital marketing kurang gitu atau gimana? eh Dibilang kurang sih nggak juga ya Mbak ya, karena kan bisa didistribusikan ya itu ya. Artinya bisa dikirim gitu. Promo bisa promosi promosi gitu juga bisa kan? Ya, Maksudnya bisa. digital kan buat media promosi kan? Ya, bikin aja nama brandnya apa, misalkan mau mochi apa gitu. Bikin dulu, terus dibikin akun IG-nya, sama bikin WhatsApp bisnisnya gitu ya. Baru nanti kita bikin teknik marketingnya ya.
Ya. Jadi buat IG juga, Pak. Bikin IG-nya. Ah, bagus. Masuk masuk penilaian soalnya, Bu, ya, Mbak. Jadi Oh, di penilaian itu ada tuh di matriks penilaiannya ya, akun sosmed usaha. Kalau misalnya ada dapat poin nilainya berapa gitu. WhatsApp bisnis, kemudian melakukan atau tidak marketingnya, postingannya berapa, pernah upload story nggak, baru terakhir masuk ke berapa yang beli, berapa yang lihat iklannya itu ada. Jadi UASnya tuh nggak ada guys, nggak ada UAS ngerjain soal gitu nggak ada. Jadi UASnya bikin laporan nanti. Kalau sebelumnya kan kalian bikin proposal kan ya. Nanti pas UAS bikin laporannya gitu loh. Laporan marketing sama usahanya. Ya, bisa dipahami Mbak oke, Pak. Nita? Oke, bisa. Oke. Ya, masih di kantor nih kayaknya nih ya. Oke guys, ada lagi yang mau bertanya? Bikin dulu aja ya. WA-nya nanti chat ke saya, follow IG saya, @abanggilang. Jadi nanti kalau misalnya memang ada yang bisa dipromosikan, saya bantu promosikan guys. Tenang aja guys. Oke, saya rasa cukup ya untuk hari ini ya. I think it's enough for today. Terima kasih untuk yang sudah datang dan memperhatikan. Saya sangat mengapresiasi sekali. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Oke, kasih, Pak. live ya. Terima kasih, Pak.